Bakal calon independen atau Bacaden di Kota Bandar Lampung, pasangan Firmansyah dan Bustomi Rosadi mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota setempat. Kedatangan mereka untuk melaporkan penyelenggara pemilihan kepala daerah atau pilkada yang diduga tidak melakukan verifikasi faktual dengan baik atau maladministrasi. Bakal calon wali kota Bandar Lampung Firmansyah mengatakan banyak pendukung yang tidak diverifikasi lalu dianggap tidak memenuhi syarat atau TMS. Menurut Rektor Kampus IB Dharma Jaya itu banyak saudara-saudaranya yang tidak didatangi petugas untuk diverifikasi. Bahkan stafnya di Dharma Jaya ada 60 orang yang juga mengaku tidak didatangi. Jika ditotal secara keseluruhan, pendukung yang tidak diverifikasi jumlahnya mencapai ribuan. Imbas buruknya untuk Bacaden, pendukung yang tidak ditemui dilaporkan oleh tim verifikasi atau panitia pemungutan suara atau PPS sebagai dukungan yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Bahkan di salah satu kelurahan ada petugas atau PPS yang telah mengakui tidak memverifikasi ratusan berkas dukungan kami. Alasannya, waktu tidak cukup dan sebagainya. Selain itu, dalam proses verifikasi, Firmansyah juga mengklaim adanya unsur intervensi dari aparatur di lingkungan setempat. Terlebih, kurang lebih 70% panitia pemungutan suara atau PPS berasal dari aparatur, baik kepala lingkungan maupun ketua rukun tetangga. Kalaupun laporan diterima, mereka siap menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan Bawaslu, termasuk saksi yang diintervensi. Dengan melapor ke Bawaslu, Firmansyah berharap masalah tersebut bisa terselesaikan, sebab hingga kini mereka belum menerima bukti kalau memang benar PPK telah memverifikasi pendukung tapi tidak menemukannya. Selain itu, tim Firmansyah pun sempat meminta surat pernyataan tidak mendukung dari mereka yang telah diverifikasi atau BA5KWK, tapi sampai sekarang mereka pun belum mendapatkan itu. Tapi untuk memuaskan atau mengaktualkan hasil bahwa itu menandatangani BA5, ya diperlihatkan saja. Nggak jadi soal juga memperlihatkan BA5 ketika mereka meminta ya melihat BA5-nya. Ya, tetapi memang dalam aturan nggak sampai harus menembuskan juga kepada mereka. Kepada kita juga tidak ada kewajiban menunjukkan kepada kita atau meneruskan atau menembuskan kepada kita. Tetapi kalau kita mau melihat juga yang itu soal kita juga pengen lihat nanti misalkan di pleno nanti ada keraguan dari para bakal pasangan calon dan kita ingin bahwa itu dipelurkan di sana, ya bisa jadi nanti rekomendasi kita ya kita staf divisi penanganan pelanggaran. Jadi berdasarkan informasi dari staf penerima laporan itu memang ada beberapa syarat formil atau material yang belum dapat dipenuhi saat ini, dan kita syaratkan untuk kemudian dilengkapi terlebih dahulu agar utuh laporan yang disampaikan dan bisa kita plenokan kemudian untuk diregistrasi. Jadi dalam penyampaian laporan kita harus memenuhi yang namanya syarat formil yang tadi dari identitas pelapor, kemudian identitas yang dilaporkan, kemudian waktu pelaporan dan kesesuaian tanda tangan pelapor dengan kartu identitas pelapor. Kemudian syarat material itu dari uraian peristiwa atau kejadian, kemudian tempat terjadinya peristiwa ditambah dengan saksi-saksi dan bukti-bukti. Nah, artinya supaya ini utuh, bisa saja ini untuk sementara kita anggap konsultasi terlebih dahulu untuk kemudian dilengkapi kekurangannya sebelum nanti kita bawa ke pleno dan kita registrasi kemudian. Kita belum dapat menyimpulkan ini akan masuk ke dugaan pelanggaran apa karena memang belum, tadi sekali lagi belum terpenuhi syarat formil dan materialnya. Kita akan optimalkan waktu itu untuk mengumpulkan dukungan. Tapi sebetulnya mengumpulkan bagi pasangan Firman dan Prof. Bustomi ini tidak pernah ada kata menyerah sebelum pun juga sampai titik akhir. Ya kan? Kami masih adil dan demokratis. Ini adalah bagian daripada pendidikan politik. Bagaimana agar kinerja
KPU ini bisa jadi lebih baik lagi. Saya tidak mau bersuudon, saya pun juga tidak berusaha memojokkan seperti disampaikan kepada kami. TMS ini kan masih bisa artinya diperbaiki. Teman-teman Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya, dan ini pun akan kami pertanyakan nanti pada saat pleno di KPU Kota. Tapi yang pasti kami ingin ini sebagai bagian pembelajaran. Sehingga harapannya dengan kami melakukan tindakan ini, KPU bisa memperbaiki sistem. Karena saya yakin yang namanya undang-undang peraturan itu dibuat tidak untuk merugikan siapapun. Tapi pelaksanaan di lapangan bisa jadi di saat kontrol kita kurang, ada pihak yang dirugikan. Kalau seandainya secara dokumentasi itu sudah lengkap, kami pun tidak keberatan. Tapi di saat kami dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi ada tahapan yang tidak dilakukan dengan baik oleh TPS, ya kami keberatan. Soal ini bentukan Ya, sampai detik ini saya minta data. Yang MS itu nama-namanya siapa? Yang TMS itu nama-namanya siapa? Berapa yang menandatangani B5? Siapa saja? Itu nggak dapat kami datanya. Jadi gimana kami bisa memverifikasi hasil kerja kami? Ini yang kami permasalahkan. Dari Bandar Lampung, Agung Chandrawidi, Momentum TV melaporkan.